Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jody Irfan Purba. Saya adalah peraja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dari Prodi Politik Indonesia Terapan, Fakultas Politik Pemerintahan kelas A2. Di sini saya akan membahas mengenai politik. Apa itu politik? Mungkin kita tidak asing lagi dengan kata politik, di mana di lingkungan masyarakat kita sudah sering membahas mengenai politik yang berkaitan dengan partai politik, kekuasaan, maupun yang lain-lain. Ya, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini kita akan membahas mengenai pengertian politik. Pengertian politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata polis, artinya negara kota, di mana pengertian ini diturunkan menjadi politis dan politikos, di mana politis adalah warga negara, sedangkan politikos adalah kewarganegaraan. Tidak hanya secara etimologis ataupun mengenai arti kata, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapat para ahli mengenai politik atau secara terminologis, di mana menurut Aristoteles, politik adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu masyarakat yang terbaik atau suatu masyarakat politik yang terbaik, di mana kondisi terbaik ini disebut adalah eudaimonia, yang artinya kondisi masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Tidak hanya Aristoteles, Peter Markle juga mengungkapkan pendapatnya mengenai politik, di mana dia beranggapan bahwa politik yang terbaik itu adalah sebuah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Namun dia juga beranggapan bahwa politik yang terburuk itu adalah ketika politik dijadikan sebuah ajang memperebutkan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan yang bertujuan untuk menyenangkan atau mementingkan kepentingan pribadi saja. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, baik secara etimologis maupun terminologis, di sini saya dapat berpendapat bahwa politik ini adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat guna mencapai kesejahteraan melalui proses-proses politik guna mencapai kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Ya, setelah kita mengetahui mengenai apa itu politik, selanjutnya kita akan membahas mengapa politik tersebut dikatakan sebagai sebuah ilmu. Ya, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya yang dapat diterima oleh umum. Ya, politik juga sudah begitu, di mana politik sudah memenuhi syarat-syarat dikatakan sebagai sebuah ilmu, di mana syarat tersebut adalah yang pertama ada objek, yang kedua menggunakan metode ilmiah dalam penelitiannya, yang ketiga syarat selanjutnya itu adalah harus memiliki teori dan konsep, lalu verifikasi empiris, selanjutnya ada reproduktibilitas, di mana ini maksudnya adalah memiliki hasil-hasil dari pengetahuan tersebut. Yang terakhir adalah memiliki pengaruh ataupun dampak terhadap pengetahuan lainnya. Tidak hanya dikatakan sebagai ilmu, politik juga dikatakan sebagai seni, di mana konteks seni di sini adalah kemampuan dan keterampilan untuk mengerti serta menerapkan pengetahuan politik dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya mempelajari ilmu politik. Kenapa ilmu politik sangat penting dipelajari? Ya, karena kita tahu di lingkungan masyarakat zaman sekarang ini, kita dapat melihat bahwa masyarakat hanya mengetahui politik ini dalam lingkup kecil seperti partai politik, kekuasaan, pemilu, capres, calon legislatif, maupun hal-hal yang sedang panas dibahas sekarang di tahun politik ini. Namun, setelah kita mempelajari mengenai ilmu politik, kita akan mengetahui bahwa politik tidak hanya sekedar hal-hal tersebut, namun politik adalah sebuah usaha yang dilakukan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah sebagai sarananya untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman
bagi masyarakat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yang ingin saya bahas dalam video kali ini yaitu mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam perkembangan teknologi informasi, media sosial, literasi digital warga, serta polarisasi ataupun pembelahan politik warga. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi serta media sosial pada zaman sekarang ini sudah sangat canggih, di mana segala jenis informasi dapat kita cari dan dapat kita temukan dalam waktu yang sangat cepat. Namun, yang menjadi tantangan dalam keuntungan tersebut adalah di mana kita harus menerapkan literasi digital, di mana kita harus membuktikan informasi yang kita dapat itu apakah valid ataupun tidak valid, ataupun yang sering kita sebut itu hoax. Hal ini berkaitan terhadap polarisasi atau pembelahan politik warga, di mana pada media sosial ini kita tahu semua penggunanya mampu serta bisa menyalurkan aspirasi maupun argumen-argumennya mengenai politik secara bebas di media sosial tanpa harus dipertanggungjawabkan. Sebagai kita yang sudah mempelajari ataupun sudah memiliki pendidikan ataupun dasar baik dari sekolah, orang tua ataupun dari masyarakat, kita harus pintar dalam menyaring informasi-informasi apa saja yang harus kita percaya. Karena yang kita tahu pada zaman sekarang ini sangat banyak, tidak hanya sedikit, banyaknya kasus-kasus penyebaran hoaks khususnya di bidang politik. Contoh kasus di bidang politik seperti yang kita tahu pada tahun ini adalah tahun pesta politik, di mana diselenggarakannya pemilihan umum di Indonesia. Pada proses pemilu ini kita sangat bisa melihat kasus-kasus tersebut di media sosial, di mana persaingan antara pendukung calon yang satu menyerang calon yang lain, dan pendukung calon yang lain tersebut juga menyerang kembali kepada calon yang satu tersebut, di mana serangan-serangan tersebut tapi bisa kita katakan bahwa hal-hal yang diserang itu dapat dalam bentuk serangan secara personal, baik itu kejelekan-kejelekan ataupun hal-hal buruk yang tidak pernah dilakukan atau yang biasa kita katakan itu dark politik, di mana segala cara dilakukan untuk menjatuhkan lawan politiknya. Berdasarkan kasus tersebut, saya berharap kepada penonton-penonton sekalian agar lebih lagi menyaring informasi yang kita dapat dari media sosial ataupun dari fasilitas-fasilitas teknologi lainnya, guna menjaga kita dari sebuah konflik serta guna menjamin sebuah kesejahteraan dan ketentraman baik dalam dunia media sosial ataupun dunia digital serta dalam dunia di lingkungan masyarakat itu sendiri. Saya harap kita semua dapat, berdasarkan kasus-kasus yang saya bahas di atas tadi, baik itu kasus politik, kasus teknologi informasi maupun kasus di media sosial, saya berharap kepada teman-teman yang menonton video ini agar kita lebih lagi meningkatkan literasi kita, baik digital melalui teknologi-teknologi informasi yang ada sekarang ini, lalu baik secara manual juga dapat kita ambil dari buku ataupun bacaan-bacaan lain yang mampu meningkatkan ilmu serta pengetahuan kita mengenai hal-hal yang umum, agar dalam penggunaan media sosial ataupun teknologi informasi yang sangat canggih sekarang ini
kita tidak terkecoh serta mampu menyaring informasi-informasi yang ada guna mencegah terjadinya penipuan ataupun konflik yang akan diakibatkan dari informasi tersebut, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, agama, dan yang lain-lain. Serta tidak hanya untuk kita saja, mari kita merangkul teman-teman kita agar mereka juga tidak terkecoh oleh informasi-informasi yang ada di media sosial ataupun di internet, agar kita semua mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang sejahtera, aman dan tentram, baik di lingkungan yang real ataupun di lingkungan digital. Mungkin hanya sekian yang dapat saya bahas mengenai politik dalam video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya kata. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan mengenai politik. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Bye bye.